Belajar Islam tuh dimulai dari jawaban pertanyaan why. Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus berdoa? Kenapa saya harus bentar lagi kurbannya? Bentar lagi kurban. Kenapa saya harus kurban? Bukan bagaimana cara kurban. Karena bagaimana cara kurban mah sudah diajarkan berabad-abad oleh Rasul, para sahabat dan para ulama kan. Nah gini nih teknisnya, gini caranya, berapa jari dari leher ke bagian nadinya gitu ya. Apa yang diucapkan itu mah udah tertulis gitu. Tapi biasanya, why kenapa sih saya tuh harus berkurban? Ini orang yang jarang pelajari. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam ya para pemuda-pemuda, mungkin sebagian banyak ya. Yang setiap harinya mungkin lambungnya penuh dengan kopi susu dan americano. Ada ya. Dan mohon izin juga bapak-bapak ya, mungkin karena ini kajian pemuda, jadi saya berpenampilan seperti ini tanpa mengurangi rasa hormat di masjid ini, kemudian tanpa kopiah atau peci. Mudah-mudahan berkenan diterima di sini. Insya Allah kedepannya kita ramaikan dengan kajian-kajian anak muda insya Allah kedepannya. Mungkin ini pertama kali Wan Ummah setelah sekian lama bisa mengadakan kajian di sini. Gitu. Judulnya cukup menarik ya. Ada yang tahu culture apa culture? Iya lagi. Kayak gitu bukan? Iya lagi. Biasanya anak-anak culture itu identik dengan batu kerikil. Bener nggak? Karena coffee shop tuh banyak batu kerikil. Bener tuh, brother? Bener ya? Berarti anak-anak coffee shop itu titisan ini ya? Tahu dulu cerita sejarah ketika Mekah mau dihancurkan oleh pasukan gajah. Pernah dengar ceritanya? Pernah dengar nggak? Di mana? Kata ustaz-ustaz lah ya. Mekah waktu itu pernah mau dihancurin sama pasukan gajah. Ka'bah bukan Mekah ya? Ka'bah waktu itu pernah mau dihancurkan oleh pasukan gajah sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW lahir. Maka raja pasukan gajah waktu itu udah deket di depan di gerbang Ka'bah, tiba-tiba ada burung. Ya, pada dengar cerita itu? Tiba-tiba ada burung yang bawa batu kerikil. Berarti burung anak skena. Berarti burung anak skena karena bawa batu kerikil. Berarti tahu arti skena? Semua karena Allah. Skena itu semua karena Allah ya. Nah, judulnya culture tapi tetap taat. Jadi culture itu kalau pengen disimplifikasi, pengen disederhanakan, orang-orang yang tetap gaul ya. Cuman dia tuh nggak lupa sama ibadah gitu. Cuman dia tuh tetap taat. Dia nongkrong di coffee shop tuh di depan ada Tomoro ya. Saya pernah tuh gitu sekali. Dia tetap nongkrong di Tomoro di depan di coffee shop, di seberang juga ada coffee shop ya, warkop ya. Tapi pas azan dia langsung ingat, wah di depan ada Al-Hikmah, Masjid Al-Hikmah, sholat dulu. Jadi boleh nongkrong di depan di warkop ya, atau di Tomoro, tapi pas azan zuhur, asar, maghrib, isya, kita tuh langsung refleks gitu ya, bahwasanya wah ini nih harus sholat ya. Jadi orang-orang culture tuh orang-orang yang biasanya gaul gitu, orang-orang yang gaul, orang-orang yang bisa menyesuaikan dengan circle-nya. Karena gitu Rasul pun gitu. Makanya ada ayat di dalam Quran tuh huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang mengutus rasul, yang rasulnya ini pasti diutus di antara circle kalian gitu. Jadi rasul itu dulu diutus, diangkat oleh Allah dari nabi menjadi rasul itu dari golongan orang-orang Quraisy gitu, circle Quraisy. Jadi nggak mungkin rasul diutus orang Indonesia gitu. Ada kemarin viral di Garut ya, ngaku-ngaku Imam Mahdi di Garut. Jadi nggak mungkin Rasul itu di Garut gitu.
Ya, karena rasulnya sudah nggak ada, sudah la nabiyya ba'da, udah wafat, jadi nggak mungkin ada orang-orang yang ngaku jadi rasul. Nah, rasul di konteks ini adalah rasul sebagai sosok, yaitu Nabi Muhammad SAW pasti diutus di antara kaumnya gitu. Jadi kalau kita bicarain rasul, ada dua yang bisa kita ambil POV-nya teman-teman, akang teteh ya, bapak-bapak atau ibu-ibu. Rasul itu ada sebagai gelar, ada sebagai jabatan. Gitu dulu ya premisnya. Kebayang nggak? Belum kan? Contoh gini, Ijal, gelarnya apa? Gelar ini apa? Sarjana apa? Humaniora atau sekarang lagi pendidikan ya? Tahap pendidikan. Kang Rizky apa gelarnya? SPD ya? SPD, sarjana pendidikan. Contoh ini mah, misal Kang Rizky besok wafat, sekarang jadi guru kan, betul ya, jadi guru. Misal contoh, Kang Rizky besok wafat, gelarnya hilang nggak? LM betul. SPD-nya bakal hilang juga kan, bakal dilupakan lah katakanlah ya. Tapi jabatan Kang Rizky sebagai guru di SD tertentu akan tetap ada, paling digantikan orangnya gitu. Paling digantikan jabatannya oleh guru yang lain karena Kang Rizky sudah tiada misalnya ya, contoh bukan mendoakan gitu. Bukan mendoakan. Maka Rasul pun kayak gitu konsepnya, dia tuh ada gelar, dia tuh ada jabatan Kang. Nah, Rasul sebagai sosok manusia ya, karena Rasul pun manusia, itu sudah wafat, sudah nggak ada la nabiyya ba'dah, dan nggak ada nabi setelah Rasul. Tapi jabatannya sang pembawa risalah itu akan selalu ada, makanya dilanjutin sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman, sama Ali, dan seterusnya sampai manusia-manusia yang mulia sampai hari ini. Pembawa risalah ya, bukan Rasul sebagai sosok karena nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Rasul sebagai sosok pembawa risalah itu selalu dilanjutin gitu. Nah, maksudnya gini, nyambungin ke circle culture, orang-orang yang selalu ngingetin kebaikan ya, yang ngingetin kebaikannya itu selalu nge-reminder berdasarkan hadis-hadis Nabi, itu tuh selalu ada di lingkungan terdekat kita. Karena itu yang dimaksud ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Jadi Allah mengutus Rasul di antara lingkungan seculture kita. Ada orang hobi skateboard ya, ada orang hobi skateboard, ada orang hobi naik gunung, ada orang hobi coffee shop, ada orang hobi main bola, ada orang hobi apalagi misalnya, banyak lah ya, culture kan kayak gitu. Nah setiap orang yang punya hobi tertentu tuh pasti di antara circle-nya pasti ada yang selalu ngingetin yang kebaikan atau kebenaran gitu. Pasti selalu ada yang ngasih hikmah-hikmah pelajaran karena dia menyampaikan apa yang dia pahami sesuai dengan konsep Nabi gitu. Nah itu tuh konsep culture tuh seperti itu. Nah ada orang yang culture-nya dia tuh suka nongkrong tapi masih lupa sholat dan lain sebagainya gitu ya, maaf sering maksiat dan lain sebagainya. Terus dia pengen hijrah, berubah Kang, jadi taat. Terus dia tuh berubah penampilannya nggak culture lagi, cargo pants-nya dihilangkan ya. Baju oversize diganti sama apa tuh, baju koko yang setengah tuh, kurta. Asalnya oversize jadi kurta. Terus jadi gamisan sekarang gitu. Padahal sebelumnya pakai oversize kaosnya itu gitu. Terus dia berubah hijrah gitu ya, penampilannya dan lain sebagainya. Terus dia jadi bukan maaf lah ya, dia jadi dipelihara jenggotnya. Yang asalnya pakai kargo sekarang mah ankle pants, lah isbal ya gening ya, di atas mata kaki gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh gitu, boleh banget. Karena itu bagian daripada sunat Nabi kan. Orang yang dulunya pakai kargo, pakai cutbray, sepatunya New Balance, sekarang mah diganti sepatu New Balance aja jadi sendal wudhu kemana-mana gitu. Makanya kalau pengen belajar Islam yang lebih dalam, itu tuh kita tuh harus belajar yang dari yang namanya akidah. Dan akidah itu biasanya
diawali dengan pertanyaan-pertanyaan why, gitu kan? Why? Kenapa saya harus sholat? Bukan bagaimana cara sholat. Ya, kebayang nggak bedanya? Kenapa Kang Rizky harus sholat? Kenapa Kang Rizky harus jadi MC? Bukan bagaimana ya cara jadi MC. Tapi kalaupun Kang Rizky tidak tahu bagaimana cara jadi MC, tapi ketika Kang Rizky punya alasan dengan jawaban dari kenapa, maka bisa atau enggak pasti langsung jadi MC. Karena kita punya alasan untuk jadi MC misalnya. Nah kayak gitu pula belajar Islam. Kenapa sih kita tuh harus berdoa? Kenapa harus berdoa? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita harus berdoa? Karena pengen dapat jodoh, cek Kang Rizky. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita lemah. Karena kita lemah, wa khaliqal insana dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu dengan sifat lemah, makanya kita perlu berdoa kepada sesuatu yang kuat, yaitu Allah. Makanya kita perlu berdoa. Bagaimana cara doanya? Cara doa bisa di dalam hati kan itu ya. Bisa dengan tangan, bisa pangsang sambil naik motor, ya. Itu kan bisa berdoa. Asal jangan pas lagi scrolling TikTok sambil di WC gitu. Wah, ketebak dah. Siapa yang suka scrolling TikTok pas lagi di WC? Asal jangan saat di toilet gitu berdoa. Jadi kalau pengen belajar Islam lebih dalam dan terstruktur dan kita nggak gampang nyalahin, belajar Islam tuh dimulai dari jawaban pertanyaan why. Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus berdoa? Kenapa saya harus bentar lagi kurbannya? Bentar lagi kurban. Kenapa saya harus kurban? Bukan bagaimana cara kurban. Karena bagaimana cara kurban mah sudah diajarkan berabad-abad oleh Rasul, para sahabat dan para ulama kan. Nah gini nih teknisnya, gini caranya, berapa jari dari leher ke bagian nadinya gitu ya. Apa yang diucapkan itu mah udah tertulis gitu. Tapi biasanya, wah kenapa sih saya tuh harus berkurban? Ini orang yang jarang pelajari. Nah maka ketika transisi kita tuh dulunya anak gaul, tuh ada anak gaul tuh misalnya tuh si Kang Paujan nih, bajunya gaul banget nih, knitwear. Terus belajar Islam, maka sok cari jawaban dari pertanyaan why. Kenapa Akang datang ke kajian ini? Bukan bagaimana caranya datang ke kajian ini, ya. Tapi ketika kita punya alasan, mampu menjawab pertanyaan why, kita tuh gampang banget buat melakukan sesuatu gitu. Jadi why gitu dulu. Culture tapi tetap taat, gaul tetap taat gitu. Jadi boleh nggak ketika kita udah belajar Islam lebih dalam masih pakai celana kargo gitu? Ya boleh gitu. Ya justru itu identitas anak muda gitu ya. Boleh nggak pakai kupluk di masjid gitu? Ya. Boleh nggak misalnya pakai oversize ketika sholat misalnya? Baju oversize ketika sholat ya boleh asal menutup aurat. Atau ada sebagian para ustadz yang menyarankan di belakangnya jangan ada tulisan ya, supaya nggak ngeganggu gitu ya. Atau ya oversize yang polos gitu. Jadi diri sendiri anak muda tuh, tapi tetap ingat sholat itu aja. Tetap baca Quran. Jadi diri sendiri gitu. Terus ketika kita mulai berkumpul sama circle-circle yang dulu gitu atau circle-circle yang lain, jangan kaku. Makanya ada satu hadis saya pernah baca di kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi. Ada satu hadis yang artinya gini, bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya. Jadi kalau kita bergaul sama orang-orang akademik, ya kita harus gaya akademik. Kalau kita bergaul sama orang-orang jalanan ya, wayahna aing maneh gitu bahasa nate gitu. Ulah pakai menurut meskipun ada sebagian anak jalanan yang akademik banget, intelektual gitu ya, pakai gitu. Kalau kita ngomong sama anak jalanan dan kita pengen tetap gaul, karena ciri Rasul itu selalu gaul, makanya banyak pertanyaan apa ciri sebaik-baik manusia gitu ya, kan gitu. Banyak pertanyaan dari para sahabat yang bertanya kepada Nabi, terus Nabi jawab, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain.
Terus ada lagi hadis yang lain, sebaik-baik manusia adalah khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya kembali. Kenapa cik jawabannya beda-beda? Tahu nggak kenapa? Karena orang yang bertanya tuh beda-beda. Dan Nabi nyambung gitu. Dan Nabi nyambung ketika orangnya beda-beda. Yang bertanya mahasiswa, Nabi jawab kayak gini. Contoh ya, meskipun dulu nggak ada kampus kan. Kampusnya ada dulu Sufah gitu. Nah, itu kan miniatur Sufah tuh di Madinah tuh. Ketika yang bertanya orang awam, Nabi jawabnya gini. Ketika yang bertanya orang penting, Nabi jawabnya gini. Sehingga Nabi itu selalu nyambung dengan segala circle. Karena Nabi selalu berbicara sesuai dengan kadar akal objeknya. Jadi kalau hari ini kita terbiasa jadi anak gunung, misalnya Kang Paujan ya, pas nongkrong sama anak basket tuh nyambung gitu, karena kita punya wawasan, karena kita punya knowledge dan lain sebagainya, nyambung gitu. Pas kita nongkrong sama anak bahasa Arab, kita ganti gaya. Ana kemarin sudah belajar ini, padahal pas di gunung mah, aduh, kurang capek, gitu. Tapi pas nongkrong sama anak bahasa Arab, anak antum gitu. Anak kemarin sudah belajar tafsir Al-Quran gitu, Kang Fauzan teh. Padahal di gunung mah aing maneh gitu ya. Tapi pas ngobrol sama anak bahasa Arab, anak antum gitu. Nah itu menyesuaikan anak culture tuh. Dan kita nggak ke bawah-bawah. Misal kita nongkrong sama anak-anak culture Mobile Legend misal, anak coffee shop sering main Mobile Legend gitu ya. Pas sholat ya ingat sholat. Jadi kenapa kita masih enggan melakukan kebaikan gitu? Jadi cacat logika ketika kita enggan melakukan ketaatan pas di lingkungan-lingkungan yang kita anggap toksik gitu ya. Itu tuh cacat logika. Masa sih kita tuh malu melakukan kebaikan di kondisi gitu ya, di kondisi circle-nya itu kurang baik. Jadi kalau kita masih malu melakukan kebaikan ya, berarti kita tuh berada di circle yang salah. Antum malu sholat, aduh era sholat tengenah ku batur teh, berarti antum sedang berada di lingkungan yang salah. Ada yang kayak gitu, aduh malu ngaji, malu sama orang lain, itu tuh sedang berada di lingkungan yang salah. Karena ketika kita berada di lingkungan yang benar, kita tuh nggak akan malu melakukan kebaikan, nggak akan malu. Aduh malu sedekah gitu. Padahal lingkungan yang baik, lingkungan yang benar itu nggak akan judgement, tahu judgement ya? Nggak akan menjustifikasi kan ketika kita melakukan kebaikan. Ya sholat, ngaji pakai speaker sekalian gitu, pakai toa sekalian. Karena mereka nggak akan justifikasi. Jadi kalau kita masih pas nongkrong ala-ala culture, terus masih malu melakukan sholat, terus kita masih malu ngingetin sholat, ngajak sholat, problemnya ada dua. Kita berada di lingkungan yang salah, atau kitanya memang yang masih belum yakin gitu, ini teh benar. Kita teh nggak benar-benar yakin bahwa sholat itu benar perintah Allah gitu. Makanya kita malu buat mengajak orang lain gitu. Berarti kita tuh sebenarnya nggak yakin, belum sepenuhnya yakin lah ya. Kita masih malu ngingetin orang, ulah gibah atuh gitu ya. Kita malu meskipun circle waktu itu circle kita lagi ngegibah gitu. Saya eta nanti pas nongkrong tempo gerak arurang mah celana kargo gitu ya digibah ya. Sepatu New Balance asik gitu ya, dia mah pakai ankle pants gitu. Dia mah lah isbal gitu ya. Dia mah nongkrong teh pakai kurta. Padahal di coffee shop orang lain pakai oversize, dia mah pakai kurta, ngegibah tuh circle itu teh. Dan kita malu ingetinnya gitu. Ulah ngomong ke batur nih. Salah ya teh. Nah, kalau kita masih malu dan masih enggan ngingetin, ada yang salah. Berarti kita teh belum yakin bahwa gibah itu dilarang. Gibah itu dilarang. Mukbang, gibah teh kan mukbang ya, tahu mukbang? Mukbang daging saudara. All you can eat daging saudara sendiri gibah tuh. Masa mau mukbang daging saudara sendiri?
Tapi itu mah contoh-contoh. Konstruksi logikanya adalah tadi kalau kita sedang nongkrong di tempat-tempat culture, di tempat-tempat coffee shop atau di lingkungan-lingkungan anak gunung, anak skate, apalagi culture ada yang tahu nggak Kang Rizky, apalagi culture-nya contohnya apa contohnya? Anak futsal, anak panahan, anak naik motor, benar Pak. Ada mendrager itu. Boleh nggak naik motornya? Boleh gitu. Bobotoh. Persib nu aing nu saha. Aing nu Allah gitu ya. Kita ya punya Allah gitu ya. Persib milik manajemen gitu. Kita punya siapa ya? Punya Allah gitu ya. Kan suka ada kayak gitu ya. Persib nu aing, si eta nu aing nu saha gitu. Ya kita punya Allah gitu. Jadi itu definisi culture. Jadi saya tuh pengen ngedefinisiin culture dulu. Culture tuh dari bahasa Inggris, brother dari bahasa Inggris itu kultur ya, cultur budaya gitu. Ada orang yang budayanya nongkrongnya di coffee shop. Ada orang yang budayanya tadi naik motor touring dan lain sebagainya. Ada orang yang budayanya naik gunung. Ada orang yang budayanya bla 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 bla, itu kan budaya-budaya gitu. Yang biasanya identitasnya yang melekat pada anak muda. Nah, gimana caranya si budaya itu ketika kita melakukan budaya-budaya kayak gitu tuh tetap taat. Definisi taat itu apa? Nah, gitu kita diskusi bareng-bareng gitu. Sederhananya taat itu ketika kita tanpa tapi gitu, tanpa nanti ulah diengke-engke gitu. Itu tuh taat. Kayaknya viral Pak, brother atau ibu-ibu teteh-teteh, Pak Dedi ngirim anak-anak bermasalah gitu ke barak militer. Nah, salah satu pendidikan di militeristik biasanya belajar ketaatan, siap gitu ya, benar ya? Tegak gerak siap gitu. Atau bangun jam 3 siap, langsung bangun gitu. Itu kan belajar disiplin dan ketaatan tanpa tapi dan tanpa nanti gitu. Nah, sama di dalam Islam pun gitu. Jadi ketika Allah misalnya perintahkan wala taqrabuz zina gitu ya, jangan menormalisasi pacaran atau jangan mendekati zina, maka kita tuh siap ya Allah, siap gitu. Tanpa tapi, tanpa nanti, ulah diengke-engke gitu. Itu tuh taat. Atau definisinya jangan ya Pang meserkeun gas ka warung. Ieu gasna CF. Kelamanya sagame heula. Sagame kagok gitu ya, main Mobile Legend. Itu tuh bukan taat kan? Bukan taat secara sempurna. Bentar mah satu game nih kagok gitu ya. Tower terakhir hampir beres. Si double kill, triple kill terus gitu. Main Mobile Legend padahal ini gas udah nunggu gitu ya, belum diisi. Nah, itu tuh bukan taat. Atau yang kedua, taat itu menolak, membangkang. Pang meserkeun bawang ka warung 2000. Oh, tuh mah kira tuh ku si ade we atuh. Ieu abi kerja, membangkang, nolak. Nah, sama ke Allah pun gitu. Kata Allah misalnya kemarin hari Jumat ya, kata Allah, dan apabila diseru kepadamu di hari Jumat, maka tinggalkanlah jual beli gitu, dan bersegeralah untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Kan ada di surat Al-Jumu'ah tuh kayak gitu kan. Maka kita tuh siap ya Allah, saya tinggalkan jual beli, maksudnya perdagangan, pekerjaan, maka saya bakal sholat Jumat tanpa tapi, tanpa nanti gitu ya. Siap, saya bakal datang sholat Jumat. Kata Allah misalnya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untukmu berpuasa. Siap ya Allah, tanpa tampi, tanpa nanti, tanpa diengke-engke. Enjing abi bade saum, enjing abi bade ibadah saum dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu taat tuh. Biasanya kalau kita taat ke orang tua, apa benefitnya? Feedbacknya apa? Apa Kang Desi? Dapat uang. Ieu buruhna jang. Ya. Bapak-bapak sok miwarangnya murang kali di dia. Sok jadi nyaah kan Pak nya mun si murang kali teh daek gitu Pak.
Yuk sok we kembali nama canak gitu. Canak we gitu. Ieu di bumi aya cau dicanak karena si murang kali teh daek dititah-titah gitu, disuruh-suruh gitu. Nah, sama Allah pun gitu sebenarnya. Kalau kita taat tanpa tapi, tanpa nanti, maka Allah tuh bakal ngasih banyak feedback, benefit. Ini tuh ketenangan, sakinah. Kata Allah, Allahu Akbar, kata muazin, Allahu Akbar, dan seterusnya azan maksudnya. Kita teh siap sholat, misalnya langsung sholat. Nah maka bakal dapat feedback, benefit. Ini atuh ketenangan, ini atuh kemudahan, ini atuh rezeki, dikasih buruh ke Allah teh, dikasih buruh gitu, dikasih apa we buruhnya teh? Paling minimal kan buruh nanti ketenangan, sakinah kalau kita sholat. Nah kayak gitu ke Allah juga. Jadi kalau Allah perintahkan A, B, C, D, F, G, gitu, apapun itu, dan itu pasti kebenaran, ya. Wala taqulur riba, dan janganlah kamu memakan harta riba gitu. Ada orang beli sepatu New Balance pakai pinjol. Jadinya tidak balance. Ya. Maksain beli sepatu 2 juta tapi pakai pinjol. Jadinya tidak balance. Apa yang tidak balance-nya? Jiwa. Jiwanya nggak balance, nggak stabil. Ya. Jadi kalau kita bermaksiat, ini konsep maksiat tuh gini. Kalau kita bermaksiat, apa yang paling kena dampak pertama kali? Apa aja? Kemarin kan kita ngobrol. Kalau kita bermaksiat, apa yang paling terkena dampak pertama kali? Apa? Tidak tenang. Itu tuh dari mana tidak tenang tuh? Pikiran, jiwa. Nah. Ini mah contoh. Ada orang minum khamer. Yang rusak pertama kali itu bukan lambung, bukan usus, tapi jiwa. Jiwanya dulu rusak. Ada orang bermaksiat, misalnya mencuri ya. Mencuri. Pak sering di sini kecolongan, Pak? Kotak infak pernah. Ini mah kepastian gitu ya. Orang yang mencuri kotak infak, yang pertama kali dia rasakan dan yang rusaknya jiwa dulu. Jiwa dulu, bukan ditangkap polisi, pasti jiwanya terkendala. Overthinking, banyak pikiran-pikiran dan sebagainya. Aduh siun. Itu kan masalah jiwa. Aduh siun ditangkap, siun ditewak, itu kan masalah jiwa. Jadi orang ketika bermaksiat yang pertama kali terkena dampaknya adalah jiwa. Makanya jangan sampai kita tuh ngelakuin sedikit pun maksiat dengan sengaja ya. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa. Nggak sengaja berarti tanpa sadar. Makanya ada doa yang diajarin, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukumi aku, jangan kepret aku lah gitunya, bahasa mudah nama. Atas kesalahan-kesalahan yang aku tidak sengaja dalam melakukannya ya Allah. Aku nggak sengaja tadi gitunya. Misal nanti nggak sengaja ninggalin nggak sengaja nginjek sepatu orang lain pas beres sholat Jumat atau sendal orang lain sehingga sepatu dan sendalnya jadi kotor. Nggak sengaja ya Allah, karena buru-buru aja, nggak sengaja. Makanya jangan hukumi aku ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nggak sengaja nge-scroll TikTok gitu ya. Terus muncul uhti-uhti yali-yali gitu. Terus ditahan 5 detik, itu sengaja atau tidak disengaja? Pak, jadi uhti yali-yali itu ini Pak, teteh-teteh nu pakai gamis gitu Pak, uhti yali-yali itu. Tan nu seuri nu osok gitu Pak. Teteh-teteh nu gamis nate syar'i gitu. Sebutan anak muda tuh uhti yali-yali Pak gitu. Sebutan anak muda nama gitu ya. Enggak sengaja ya Allah, tadi 5 detik doang kok. Maksudnya ketika kita melakukan dosa yang nggak sengaja, insya Allah dimaafkan. Yang perlu kita bertaubat adalah ketika dosa-dosa yang kita lakukan dengan sengaja. Balik lagi, kalau saya ngomong culture, brother kumaha? Iya lagi. Culture tapi taat. Kalau dulu kita rajin nongkrong di coffee shop, kalau dulu kita jadi anak futsal, ya, jadi anak gunung, jadi anak motor, gitunya, jadi anak skate,
banyak lahnya culture jadi anak band misalnya, terus hari ini kita memutuskan berubah belajar Islam, boleh nggak kebiasaan-kebiasaan yang tadi tetap dilakukan? Boleh, asal Allah itu la yuhibbul musrifin, Allah itu nggak suka yang berlebihan. Boleh nggak main skateboardnya? Boleh-boleh aja, asal nggak berlebihan kan. Setiap hari main skateboard gitunya. Tapi kuliah diantep ya, kuliah ditinggalkan, kewajiban-kewajiban di rumah ditinggalkan, pada subuh langsung ke skate park gitunya. Ngabuburit ke skate park, ke progresif ada ya Rigan ya? Mana sih Rigan teh? Ada di progresif skate park. Pada subuh ke progresif, setiap hari skate park. Allah tuh nggak suka yang berlebihan. Boleh nggak kita nongkrong di coffee shop? Ya boleh, tapi jangan berlebihan. Mangga we berlebihan ai kuat mah lambung 20 shot espresso. Kuat mangga. 20 shot espresso. Ada ya konten yang viral di TikTok. Pesan apa, Kang? Pesan americano 20 shot. Terus ditanya ada masalah apa? Nggak ada. Jadi Allah tuh nggak suka yang berlebihan. Boleh nggak touring motor ya sok-sok aja. Tapi Allah nggak suka yang berlebihan, itu aja. Kecuali yang maksiat, yang dosa ya jelas nggak boleh lah ya. Itu mah harus ditinggalin. Nah ketika kita punya kebiasaan-kebiasaan yang mubah sebelum kita hijrah, nah pas sekarang kita hijrah tetap taat gitu. Sholat ingat, sedekah tetap ingat. Dulu mah yang ingat pertama kali kita pas gajian gitu ya, pas kita gajian dulu mah pas sebelum hijrah kita tuh langsung bayar Netflix gitu. Wah Netflix lagi gajian baru ditransfer dari perusahaan, Netflix bayar dulu, Spotify bayar dulu gitu ya. Terus member Shopee bayar dulu, member Fore bayar dulu gitu ya. Member apa gitu ya. Sekarang mah berubah. Pas gajian teh zakat dulu ya. Biar culture. Budaya kita mah pas gajian zakat dulu. Jadi sebelum kita menggunakan uang untuk kebutuhan culture ya. Gue halus celana kargo ya dapat gajian. Gimana nggak culture kan? Budaya kita mah zakat dulu. Bersihkan dulu si harta tuh dari yang syubhat dan haram dengan cara zakat. Dan zakat itu membersihkan jiwa dan harta. Jadi kalau dulu pas kita gajian tuh langsung ingat Shopee, sekarang mah culture-nya berubah. Ya. Pas gajian tuh ingat zakat dulu. Ingat sedekah dulu misalnya, atau infak dulu. Sedekah biasanya buat orang tua gitu ya. Infak tuh biasanya buat dakwah gitu, buat pembangunan apa gitu dakwah. Kalau dulu kita culture-nya kayak gitu. Jadi tetap taat. Jadi akang teteh, brother gitu ya. Bisa dan boleh tetap pakai knitwear. Asal di belakangnya jangan ada mata dajjal gitu knitwear. Ini bagus tuh knitwear, bacaannya apa tuh Zan? Bacaan Arabnya? Hatan, Fatan. Nah itulah ya, nggak jelas. Jadi ada knitwear, so pakai gitu ya. Oversize pakai, jaket work t-shirt pakai. Tapi tetap gaul, tetap taat. Jadi cara supaya kita tetap bisa gaul dan tetap taat, pertahankan identitas itu. Dan ketika ada orang lain belum setaat kita, jangan justifikasi. Ada orang lain, pakai baju nate baju kekecilan kan gitu banyak ya. Baju kekecilan sekarang mah jadi keren, brother, Pak. Sebutannya boxy t-shirt sekarang mah sebutannya. Baju ngatung dipakai sekarang mah sama anak-anak muda. Nah itu teh sebutannya boxy t-shirt gitu. Boxy, baju ngatung. Belakangnya kelihatan, depannya kelihatan, itu tuh sebutannya boxy. Nah ketika kita ngobrol, nongkrong sama orang yang seperti itu, wah jahanam, jangan gitu. Jangan jahanam langsung gitu. Jangan jahanam langsung gitu. Makanya ada hikmah terakhir sebenarnya sebelum kita diskusi. Kenapa Khamr dulu banget pas di Mekah diharamkannya butuh 4 kali proses pengharaman. Khamr itu dosa besar, mabuk-mabukan dulu ya, dosa besar, termasuk salah satu dosa besar. Tapi butuh 4 kali pengharamannya.
di dalam Quran itu butuh 4 kali diharamkan si khamar itu. Hikmahnya kenapa? Tahu nggak? Yang bisa jawab dapat apa? Batagor atau dapat Aiman? Maksudnya gini, kenapa dulu khamar pas diharamkan secara mutlak butuh 4 kali dulu? Itu artinya ketika ada orang yang melakukan dosa besar, perlu proses berubahnya, perlu proses. Jangan langsung di judgment dan nggak bisa berubah. Contoh ini mah contoh banget, contoh paling sederhana. Ada orang jauh di mana gitu dulu minum khamarnya itu 5 kali sehari. Dia tuh nggak bisa langsung ninggalin, langsung eureun gitu stop 5 botol nggak minum sehari itu nggak bisa. Tekniknya apa? Sok atuh kurangan jadi 3 botol sekarang mah minum khamarnya gitu. Sok atuh dikurangan jadi sebotol sehari gitu. Dari sebotol sehari setengah ayeuna mah setengah gitu minum khamarna. Setengah gitu. Ayam seperempat dikurangi terus porsi dosisnya tuh. Atau ngobat ya. Ini mah biar relate aja ya, biar relate. Apa sih obat yang paling dikonsumsi anak muda tuh? Dextro ya, bisa dextro. Parah eta gitu. Dextro. Eta lah teu ngarti abi mah. Ada orang dulu misalnya dia mengkonsumsi obat-obatan seperti itu tuh 5 pil sehari. Jangan langsung dihilangin. Kalau kita pengen ngajak mereka kepada kebaikan, atau tinggalkan atau picun atau si obat-obat itu tidak bermanfaat, jangan gitu. Tapi perlahan. Berarti bisa tuh dikurangan si dextrona jadi 3 butir per hari. Oh siap. Dikurangan sih. Besoknya bisa kemarin 3 butir, bisa. Terada lira ini. Akhirnya mah sabutir sehari weh bisa tuh. Oh siap kayak orang cobaan. Udah dikurangin. Sampai di titik dia tuh nggak mengkonsumsi obat-obatan terlarang per harinya. Tapi itu belum. Biasanya masih ada kecanduan. Aya nama hapus kontak tukang obatna gitu. Cik hapus atau diblok tukang obatna teh gitu. Atau mana ulah ngelewat wae kan biasanya beli obat tuh yang tukang-tukang jamu kayak gitu. Kamu kalau pulang dari ngantornya atau pas pulang dari nonton Persib, ulah ngelewat kanu apotek atau tukang jamu etanya, cari jalan lain gitu. Supaya nggak keingetan untuk beli obat ke situ. Baru setelah dia sembuh, proses benar-benar dia tuh meninggalkan dunia perobatan dan dunia permabuk-mabukan. Nah, kayak gitu dosa besar pun. Orang dulunya pacaran. Dia nggak bisa langsung ninggalin. Dakumata ninggalin karena punya bekas jejak gitu ya di dalam hatinya. Dan nggak bisa langsung ninggalin bener-bener. Sok atuh yang dulu mah ketemu sama pacarnya seminggu tuh bisa 5 kali, sekarang mah seminggu sekali weh kurangin gitu dulu. Setelah seminggu sekali yang biasanya kalau pas bertemu itu nonton bioskop, makan bareng, olahraga bareng dan lain sebagainya bareng. Nah dikurangi. Cukup ya pas ketemu pacar teh cuman makan doang gitu, jangan nonton, jangan main, jangan olahraga bareng, makan bareng aja gitu. Sejam gitu. Sampai pada akhirnya, nah enak antum sudah berkurang interaksinya sama pacar, nggak lagi seminggu itu 5 kali, bahkan sekarang mah cuman ketemu pacar tuh sebutuhnya, bisa nggak sekarang putusin pacarnya? Itu tuh bakal lebih mudah ketimbang akhirnya putuskan gitu. Putuskan tuh ayeuna mun Persib eleh putuskan ke Bogor maneh gitu. Itu tuh susah ya. Perlu proses orang yang melakukan dosa besar tuh. Nah, anak-anak muda gimana caranya supaya kita pas bergaul tuh nggak kaku kayak gitu. Ya antum hari ini anak muda aja gaul lah. Ayeuna make knitwear, si paujan anu disindir. Ayeuna pakai kupluk. Ayeuna pakai baju gunung, tapi baju gunungnya Kang Rizky nya. Bukan. Dan lain sebagainya. Terus bertemu sama orang-orang yang masih tatoan, ditindik ya. Ditindik nate juga vokalis iya gini. Apa itu Mang 420 Dede Inon tuh coba cek di Instagram Dede Inon memparodikan 420. Saya kira nanti ada kita ketemu orang-orang kayak gitu gitunya. Supaya nggak langsung jahanam. Sebagaimana dulu kita pun banyak dimaafkan oleh Allah,
masa ke orang lain susah? Ya. Masa ke orang lain kita selalu justifikasi. Terus yang tadi yang paling penting, belajar Islam dimulai dari pertanyaan why. Kenapa saya harus berakidah? Kenapa saya harus beribadah? Kenapa saya harus sholat? Baru setelah itu bagaimana cara sholat? Bagaimana cara berdoa? Bagaimana cara kurban? Bagaimana? Itu mungkin Kang Rizky barangkali punten bapak-bapak pami bahasa-bahasa nanya banyak. Karena banyak anak muda, jadi kita coba sesuaikan, mudah-mudahan berkenan diterima apa yang disampaikan, dikembalikan ke Kang Rizky. Mangga.